Cerita diawali dengan Choi Chiyol dan Nam Hang San berada di kantor polisi untuk melaporkan kejadian pecahnya kaca toko kaca. Bukannya menyelesaikan masalah, Choi Chiyol dan Nam Hang San malah adu mulut dan menyalahkan satu sama lain. 사람을 약 올린 재주가 있다니까 이 양반이? 예, 제 질환에 칭찬으로 받겠습니다. Sampai pada akhirnya asisten Choi Chiyol yaitu Ji Dong Hui membebaskan mereka berdua. Saat perjalanan pulang, Choi Chiyol masih memikirkan dan menebak-nebak siapa pelaku atas kejadian sebelumnya. Dia juga merasa was-was walaupun sudah berada di rumahnya. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk menyelidiki siapa penyebab kejadian tersebut. Keesokan harinya, Nam Haeng San sangat kesal karena dia harus membayar mahal untuk memperbaiki kaca yang pecah. Dan ditambah lagi dengan rasa kesalnya kepada Choi Chiyol. Dia juga tidak mengetahui bahwa Choi Chiyol adalah pengajar di Akademi Nam Hae. Rutinitas Nam Haeng San juga bertambah karena dia harus selalu mengantri untuk mengambil tempat duduk di Akademi Nam Hae. Di lain sisi, Choi Chiyol juga selalu membeli makanan di restoran Nam Haeng San. Tetapi, sikap Nam Haeng San tetap kasar dan sering marah kepada Choi Chiyol karena kejadian sebelumnya. Kehidupan sekolah Nam Hae juga semakin bagus, baik pelajaran di sekolah maupun di akademi. Hingga pada suatu hari, Nam Hae berhasil menjawab pertanyaan Choi Chiyol saat pelajaran di akademi, dan membuat Nam Hae merasa senang karena Choi Chiyol melakukan high five padanya. 생각했어? Sepulang dari akademi, Choi Chiyol kembali mendatangi restoran Nam Haeng San, tetapi, saat tepat berada di depan restoran, Nam Haeng San tidak sengaja menyiram Choi Chiyol dengan air sisa membersihkan kaca, dan mengakibatkan Choi Chiyol basah kuyup. Karena merasa bersalah, Nam Haeng San meminjamkan handuk dan baju pada Choi Chiyol. Tetapi seperti biasanya, mereka berdua berakhir dengan adu mulut, karena Choi Chiyol tidak mau menerima tawaran Nam Haeng San untuk mengganti bajunya. Dengan tiba-tiba, Nam Hae sampai di restoran dan menyampaikan kepada Nam Haeng San bahwa Choi Chiyol adalah guru di akademinya. Hal itu menyebabkan penyesalan yang mendalam bagi Nam Haeng San atas perbuatannya sebelumnya kepada Choi Chiyol. 수가 있어? 내가 그거랑 Keesokan harinya, Choi Chiyol merasa was-was karena dia takut Nam Haeng San akan menyebarkan rumor tentang dirinya, tapi tiba-tiba Nam Haeng San menelpon Choi Chiyol untuk mampir ke restorannya. Walaupun merasa takut dihajar oleh Nam Haeng San, Choi Chiyol dan asistennya tetap mendatangi restoran Nam Haeng San, bukannya dihajar oleh Nam Haeng San. Nam Haeng San memberikan hidangan makanan yang banyak untuk Choi Chiyol dan bersikap sangat ramah kepada Choi Chiyol. 어머 이걸 왜 다 못 드세요? 저희 회사에서 수업하시는 이 정도는 먹어주셔야지. Saat pulang makan bersama dengan rekan akademinya, Choi Chiyol bertemu dengan teman lamanya, karena teman-temannya menawarkannya untuk bergabung dengan mereka. Choi Chiyol setuju dengan hal itu, tetapi, saat dia ke toilet, teman-temannya mulai menjelek-jelekkannya dan mengatakan bahwa dia adalah seseorang yang sombong, hingga akhirnya dia membayar semua tagihan meja tersebut, dan kembali ke ruangan tempat makan malam rekan akademinya. Tetapi, Choi Chiyol juga mendengarkan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh teman lamanya. Hal ini menyebabkan Choi Chiyol sedih akan hal itu. Keesokan harinya, Nam Haeng San menerima hadiah dari Choi Chiyol sebagai balasan akan makanan yang sebelumnya diberikan oleh Nam Haeng San. Di lain sisi, kelompok para orang tua sibuk dengan dimajukannya jadwal level tes kelas intensif jurusan kedokteran untuk para siswa di akademi. Mengetahui akan berita itu, Nam Haeng San menelpon Nam Hae. Dia menyampaikan agar Nam Hae mengikutinya juga. 아니야 됐어. 싸우면 부린데. 아 필요. Mengetahui bahwa Nam Hae mengikuti tes tersebut, Lee Sun Jae berusaha membantu Nam Hae dengan mengirimkan latihan soal untuk persiapan ujiannya, tapi Sun Jae ketahuan oleh ibunya. Karena hal itu, Lee Sun Jae bertengkar dengan ibunya. Karena merasa berterima kasih akan pemberian hadiah dari Choi Chiyol, Nam Haeng San membawakan makan malam untuk Choi Chiyol dan rekannya yang sedang lembur untuk membuat persiapan tes level. Tetapi, bukan sambutan baik yang diterima, Choi Chiyol malah mengusir Nam Haeng San dan menyuruhnya membawa makanan yang dia bawa. Hal ini membuat Nam Haeng San marah besar. 그때 이중이야 사람이. 어떻게 하루 종일 이렇게 철벽을 치니? Lee Sun Jae merasa bersalah karena pertengkarannya dengan ibunya semalam. Sebelum berangkat sekolah, Lee Suji minta izin kepada ibunya, tetapi dia menemukan ibunya tidak sadarkan diri karena minum obat tidur dan miras yang banyak.
Saat perjalanan ke akademi, Choi Chiyol meninggalkan mobilnya karena macet yang sangat parah. Dia memutuskan untuk berlari. Saat perjalanan ke akademi, Choi Chiyol bertemu dengan Nam Haeng San yang mengendarai motor dan menawarkan untuk memberinya tumpangan. Choi Chiyol juga menyetujui hal itu. 너무 빠른데? 속도 좀 줄여야죠. Tes level akan dimulai. Nam Hae khawatir karena Lee Sung Jae belum sampai di akademi. Nam Hae berusaha mengulur waktu dengan memperlambat pengumpulan handphonenya sampai Lee Sung Jae sampai. 죄송합니다. 죄송합니다. Setelah ujian selesai, hasil ujian pun keluar. Lee Sung Jae dan Nam Hae diterima untuk mengikuti kelas intensif kedokteran. Karena sangat gembira akan hal itu, Nam Hae bergurau dengan temannya di tangga dan mengakibatkan Nam Hae jatuh ke belakang. Namun, secara dramatis tiba-tiba Seo Geun-Hu menyelamatkannya dengan menahan punggung Nam Hae dengan kakinya. Seo Geun-Hu adalah seorang atlet pemain hoki es. Di saat itu juga merupakan pertemuan pertama Seo Geun-Hu dengan Nam Hae. 안 하는 줄 알았는데. 근데 아니야 오늘부터. 교무실 좀. Choi Chiyol mendatangi restoran untuk membeli makanan, tetapi restoran Nam Haeng San tutup karena dia merayakan kelulusan Nam Hae dengan minum bersama dengan temannya. Mengetahui bahwa Nam Haeng San tutup, Choi Chiyol memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar restoran Nam Haeng San. Di tengah jalan, Choi Chiyol melihat Nam Haeng San yang mabuk mendekatinya dan kemudian mengangkatnya, sehingga mereka berdua jatuh. Di rumahnya, Choi Chiyol tertawa terbahak-bahak karena kejadian yang terjadi antara dia dan Nam Haeng San. Sedangkan Nam Haeng San setengah sadar dan mengingat sebagian kejadian memalukan sebelumnya. Keesokan harinya, Nam Haeng San meminta temannya untuk menceritakan secara lengkap kejadian yang terjadi antara dirinya dan Choi Chiyol. Saat di tengah cerita, Choi Chiyol sampai di restoran untuk membeli makanan. Setelah pertemuannya dengan Nam Haeng San, membuat Choi Chiyol bahagia. Setelah dapat telepon dari Bu Cho yang merupakan ketua perkumpulan orang tua siswa yang lulus kelas intensif kedokteran mengabarkan bahwa akan melakukan pertemuan sesama orang tua, Nam Haeng San bergegas ke tempat yang ditentukan dan membawakan beberapa makanan untuk orang tua lainnya. 좀 이따가 수아 뵈러 가야 돼서. Suasana menjadi tegang saat Bu Jung datang. Dalam pertemuan ini Bu Yang yang sombong dengan pernyataannya yang frontal membuat Bu Cho marah besar karena merasa diabaikan. Saat di sekolah, salah satu teman Nam Hae menyampaikan bahwa jawaban soal ujian yang sebelumnya ditanyakan oleh Nam Hae berubah menjadi C, dan hal ini menyebabkan Sua sangat marah karena jawabannya salah karena memilih jawaban D yang mana jawaban yang benar sebelumnya. Kejadian ini juga membuatnya menjadi lebih benci kepada Nam Hae, karena perubahan jawaban tersebut menjadikan Nam Hae berada di level 1 pada UAS Matematika. Saat berbincang bersama Nam Haeng San, Nam Hae menyampaikan bahwa dia berambisi untuk berjuang sampai titik akhir untuk mendapatkan nilai tertinggi untuk masuk universitas. Hal ini dilakukannya untuk balas dendam atas perbuatan ibu kandungnya kepadanya pada saat kecil. Ibu dari Yang Min menelpon Bu Cho untuk bertemu empat mata. Pertemuan ini bertujuan untuk meminta bantuan Bu Cho untuk menyisipkan Yang Min untuk masuk dalam daftar siswa yang bisa mengikuti kelas intensif kedokteran, karena dalam tes level yang dilakukan sebelumnya, Yang Min tidak lulus. Maka, solusi yang diberikan oleh Bu Cho yaitu menyingkirkan siswa yang tidak selevel dengan mereka, agar Yang Min bisa bergabung dengan kelas intensif kedokteran tersebut. Saat di parkiran, Bu Cho meminta maaf kepada Bu Jung akan kejadian sebelumnya. Dia mengajaknya untuk minum kopi bersama. Hal ini dilakukannya untuk meminta Bu Jung bekerja sama untuk menyingkirkan Nam Hae dari daftar nama siswa peserta kelas intensif. Pada awalnya Bu Jung tidak mau ikut campur, tetapi dengan tiba-tiba, Bu Jung melihat Seo Jun dan Nam Hae berjalan bersama, dan ini membuat Bu Jung tidak senang dan memutuskan untuk sepakat dengan rencana Bu Cho untuk mengeluarkan Nam Hae dari daftar siswa peserta kelas intensif. Saat kelas selesai, Nam Hae mendapatkan pesan bahwa dia dikeluarkan dari daftar peserta kelas intensif. Mendengar kabar tersebut, Nam Haeng San langsung mendatangi akademi dan melakukan aksi protes kepada pihak akademi karena keputusan tersebut. Hal ini membuat hati Nam Haeng San sedih, sedangkan Nam Hae berusaha tegar dan tidak menunjukkan rasa sedihnya kepada ibunya. Dia juga berkata dia baik-baik saja dengan keputusan itu, dan meminta ibunya jangan mencemaskannya.
Saat sampai di kamarnya, Nam Hae menangisi hal tersebut. Di sisi lain Choi Chiyol juga mendapatkan kabar bahwa daftar peserta kelas intensif juga ada perubahan. Choi Chiyol langsung menghadap direktur untuk meluruskan alasan yang terjadi. Tetapi, direktur meminta Choi Chiyol untuk menerima hal tersebut karena mereka tidak ada kekuatan untuk menolak orang yang berkuasa. Hingga akhirnya, Choi Chiyol mengatakan bahwa dia tidak akan menerima perbuatan tidak adil dan memutuskan untuk keluar sebagai pengajar kelas intensif. 진행하자. 추후에 생기는 문제는 추후에 생각하기로 하고 내가 다 책임질게. Hari berikutnya, Nam Haeng-san masih bersedih dengan kejadian sebelumnya. Dia melepaskan rasa sedihnya dengan membersihkan seluruh rumah. Sedangkan Nam Hae tidak fokus saat di sekolah seperti saat kelas olahraga. Dia terlempar bola yang menyebabkan hidungnya berdarah, dan saat akan mendaur ulang sampah yang dibawanya berserakan. Nam Haeng-san tidak menerima keputusan dari Akademi Pride yang mengeluarkan Nam Hae. Dia melakukan aksi protes seperti masuk secara paksa ke akademi, bersorak menggunakan toa di depan akademi, sampai tetap berdiri di depan akademi. Karena aksinya tersebut, direktur melaporkannya ke polisi dan menjadikan Nam Hae masuk ke dalam daftar blacklist dan menyebarkan berita palsu agar Nam Hae tidak diterima di akademi manapun. Choi Chiyol mengunjungi restoran Nam Haeng-san, tetapi Choi Chiyol tidak jadi masuk karena melihat kertas yang ada di depan restoran yang menyatakan tidak melayani pelanggan dari Akademi Pride. Setelah kejadian itu, Choi Chiyol tidak makan dengan baik seperti sebelumnya. Hal ini menyebabkan emosinya tidak terkendali, tidak semangat saat belajar, dan membayangkan makanan dari restoran Nam Haeng-san. Hingga akhirnya, Choi Chiyol mendatangi dokter untuk melakukan konsultasi. Hasil dari konsultasi itu, menyebabkan Choi Chiyol mengonsumsi obat-obatan lagi untuk mengurangi rasa cemasnya. Nam Hae mulai fokus lagi dengan pelajaran di sekolahnya, sedangkan Seo Geun-ho selalu membuat kekacauan seperti terlambat saat kelas dimulai, sehingga guru mengusirnya dari kelas. 그럼 정식으로 절차 밟고. 아니요. Kemudian guru menanyakan tentang tujuan hidupnya, karena dia sudah keluar dari klub hoki. 소리야 임마. 선택할 수 있는 길이 무궁무진하다고. Pada suatu hari, saat Nam Hae menumpahkan susu di mejanya, bukannya marah, Seo Geun-ho malah bertanya bagaimana cara belajar dan meminta Nam Hae untuk mengajarinya. Pertanyaan ini membuat seisi kelas terkejut. Kelas intensif dimulai, saat mengajar Choi Chiyol tidak fokus, dan membuat beberapa kesalahan. Hal ini membuat Yang Min menggerutu kesal karena pelajaran itu tidak sesuai dengan keinginannya, hingga dia meninggalkan kelas. Saat pulang kerja, Choi Chiyol mendapatkan info tentang Yang Min, yang merupakan anak yang bersikap kasar dan membuat onar di beberapa pelajaran. Choi Chiyol juga menyadari bahwa posisi Yang Min adalah posisi yang seharusnya milik Nam Hae. Yang Min bertemu dengan temannya. Yang Min menceritakan bahwa dia masih kesal kepada Choi Chiyol karena mengusirnya dari kelas. Berjanji untuk mengadukan kepada ibunya tentang hal tersebut, dan akan menyingkirkan Choi Chiyol. Dia juga mengatakan bahwa dia sangat benci mengikuti kelas intensif yang diajar oleh Choi Chiyol. Tetapi dia tidak bisa menolak untuk bergabung karena ibunya sangatlah mengerikan, dan bahkan ibunya sanggup melakukan sesuatu yang tidak masuk di akal agar semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Temsuk mengeluarkan Nam Hae dari daftar peserta kelas intensif. Saat bercerita kepada temannya, seseorang dengan jaket hitam memperhatikannya. Saat perjalanan pulang, Yang Min berencana akan merokok, tetapi tiba-tiba ada yang melemparnya berkali-kali dengan benda berbentuk kelereng seperti sebelumnya. Karena ketakutan, Yang Min melarikan diri dan orang tersebut mengejarnya. Saat sampai di gedung bertingkat, orang tersebut mendorong Yang Min dan jatuh ke bawah. Sedangkan di sisi lain Choi Chiyol mendatangi restoran Nam Haeng-san dan membuat kesepakatan untuk memberikan les mandiri kepada Nam Hae. Sebagai imbalannya yaitu Nam Haeng-san menyediakan makanan untuknya setiap harinya. 조건이 있습니다. 조건이요?